Ambil cat itu. Sana. Oh iya. Dari. Karena aku mau geser-geser kamera nanti. Mulai. Apa yang di 15 nya? Untuk. Dah, buka YouTube-nya. Coba ke sini gitu. Mana? Sini ya. Coba lihat dari situ bagus. Oke, sip. Nanti jangan, ini kita akan mengambil di sini, kita ambil arah. Udah tak? Oke, siap tak? Dah. Siap tak? Yuk, mulai. Tangan dia bawah. Belum untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar rahmatullah SWT. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam episode, yaitu menjawab fitnah dengan fakta. Semoga penjelasan-penjelasan ini dapat meredahkan berbagai tuduhan-tuduhan fitnah terhadap dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah yang mementingkan berdakwah kepada pemurnian akidah dan menjauhkan ibadah dari berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangannya telah dikotori oleh macam-macam bentuk bid'ah seterusnya. Maka kemarin di episode yang pertama kita sudah menjelaskan secara jelas bagaimana kita harusnya ketika membantah, menjelaskan kesesatan satu kelompok, maka kita harus kembali kepada referensi yang asli ditulis oleh para penulis yang kita kritik atau kita kita antar kita tentang pemikirannya, bukan dasar asumsi kita. Itu sudah berlalu kita bahas pada episode yang pertama. Sekarang episode yang kedua kita sudah jelaskan siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah secara ringkas. Sekarang adalah yang akan kita bahas teman-teman semua adalah tentang referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Kenapa topik ini kita bahas? Alasannya adalah pertama, mereka selalu mengatakan bahwa Wahabi itu sumber ajarannya adalah dari Ibnu Taimiyah atau kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah referensi Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka cap sebagai kelompok Wahabi itu hanya referensi mereka hanya kitab Ibnu Taimiyah dan ajaran Ibnu Taimiyah itu yang mereka sampaikan, itu yang mereka akidah Ibnu Taimiyah yang mereka ajar kepada umat, yang mereka anggap itu adalah akidah yang sesat, akidah Wahabi, akidah suka mengkafirkan, akidah yang musyabihah yang kemarin sudah kita tantang orang-orang yang mengatakan bahwa Wahabi itu suka mengkafirkan. Kemarin sudah kita di episode yang pertama kita sudah minta kepada dua orang yang memviralkan masalah ini beberapa hari yang lalu untuk membuktikan dari tulisan Ibnu Taimiyah dan tulisan Muhammad. Sekarang enggak. Sekarang ini membuktikan kepada teman-teman semua apa referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa kitab-kitab itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan antum akan dapatkan pembuktian kebenaran akidah yang dicap sebagai akidah Wahabi dari kitab-kitab ini. Ini semua kitab-kitab akidah yang saya miliki, tapi saya akan bahas saja untuk antum kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Dan dari situ kita akan cek apakah Ibnu Taimiyah ini memiliki pemikiran yang sesuatu yang menyimpang dari akidah ulama. Dari kitab ini kita akan diperiksa, bisa kita periksa. Dan ketika kita kalau membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab, itu bersumber dari kitab para ulama yang asli. Tapi kita tidak menyebutkan sekarang kitab Ibnu Taimiyah, kitab Muhammad Wahab, tapi kita akan tunjukkan kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah, yaitu sebelum abad yang ke-8. Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 661, ya, kemudian beliau wafat pada tahun 728. Maka sebelum abad ini, sebelum masa dia ini, kita akan tunjukkan kitab akidah ini. Dan kita berharap kepada dua narasumber yang kemarin menyebarkan tentang fitnah Wahabi untuk membaca kitab-kitab ini, boleh diperiksa. Semoga mereka berdua bisa melihat dan mendengar, dan mereka juga membaca kitab-kitab ini. Ya.
Cuman ada satu hal yang saya takutkan nanti ini. Jawab mereka sangat gampang itu. Oh itu kitab-kitab sudah diubah sama orang Wahabi. Wah, gitu kan. Sudah di otak-atik segala macamnya. Nah, itu adalah argumentasi yang terakhir nanti kalau mereka sudah terdesak. Sama nanti dengan tuduhan-tuduhan orang Syiah Rafidah kepada Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Ahlussunnah telah merubah hadis-hadis, telah merubah Al-Qur'an. Nah, ini berfatal ini. Ya, fatal kalau begini tidak bisa diskusi dengan orang kayak gini. Ya, kalau dia mengatakan sudah dirubah, saya buktikan mana naskah aslinya. Tunjukkan naskah aslinya dan tunjukkan mana yang dirubah, di bagian mana yang dirubah. Sebelum mereka mengatakan demikian, saya sudah jawab dulu. Bantahan kepada mereka. Teman-teman tenang ya. Biar semua kembali sebelum saya masuk pada materi, semua netizen diharap tidak berkomentar sesuatu yang menjatuhkan baik dua narasumber yang telah memfitnah dakwah Wahabi atau siapapun yang sepemikiran dengan mereka berdua. Saya berharap ya para jamaah mereka juga berasa menahan diri dan tenangkan pikiran Anda. Demikian pula teman-teman yang dicap sebagai Wahabi, tahan diri Anda. Lihat saja penjelasan para ulama, penjelasan para ustadz antum. Tidak usah banyak berkomentar, mana-mana suasana, debat gini dah. Kita bukan berdebat untuk mencari kalah menang, tapi adalah rangka untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang benar, dan mana yang kerjanya memfitnah, menuduh tanpa dasar dan tanpa bukti. Saudara-saudaraku, kita akan mulai kitab-kitab ini ya. Sebetulnya ini kitab-kitab tidak semua yang ditulis para ulama ya. Tapi ini sengaja ini memang saya susun. Ini kitab-kitab akidah yang ditulis para ulama seluruh kitab Syekh Islam. Kemudian ini bercampur, ini ada kitab-kitab yang memang setelah masa beliau, kemudian di bawah juga. Tapi topiknya sebetulnya saya susun. Pertama adalah abwab akidah amma, jadi kitab yang menulis akidah sunnah secara keseluruhan, secara paling besar bab-bab dari akidah Ahlussunnah Jamaah. Kemudian saya susun setelah itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Setelah itu saya susun tentang mabaisul iman. Kita menulis para ulama kita mabaisul iman. Nah ini kita akan lihat juga ini karena ini berhubungan dengan masalah takfir yang mereka tuduh bahwa Ahlussunnah Jamaah atau mereka cek sebagai dakwah Wahabi itu sudah mengkafirkan. Ini kita akan lihatkan referensi nanti. Nanti setiap topik yang mereka katakan, pertama tauhid asma sifat juga kita akan lihatkan referensinya. Saya sudah siapkan nanti di bagian sana, yaitu tentang kita tentang tauhid asma sifat. Ini adalah kitab-kitab yang akidah secara umum. Kemudian setelah itu mabasul iman, ya. Ini saya susun seperti kitab-kitab saya ini. Ya ini masih sedikit, ya tidak ada apa-apa dibanding dengan kitab para ulama-ulama lain yang ada di Nusantara ya. Saya ini hanya penuntut ilmu kecil ya. Jadi saya susun ini. Setelah itu kita membahas akidah secara umum, berbagai bahasan akidah, kemudian mabasul iman berkenaan dengan iman, definisi iman, dan berbagai permasalahan dengan hal itu. Dan juga setelah itu saya mulai dengan tauhid, memang kepada Allah atau kepada Allah. Ini saya susun juga kitab saya gitu dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, berkenaan rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kemudian menyusun kitab-kitab setelah itu beriman dengan malaikat, beriman dengan kutub, beriman dengan para rasul, beriman pada hari akhirat, dan kepada takdir baik dan buruk. Itu susunannya. Maka di sini memang tidak terlihat nanti kita bahas secara spesifik dalam topik-topik akidah, karena ini hanya kitab-kitab ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang membahas akidah Ahlussunnah secara umum, banyak bahasannya gitu. Topik-topik ini dibahas secara mujmal. Adapun secara spesifik pokoknya dalam masalah asma Allah, nama-nama Allah, sifat Allah itu ada di sana. Ya, akan dibahas sana. Kemudian masalah qadar juga di sana, dan ini nanti masalah iman, ya ini kita bahas dulukan di sini. Jadi umpamanya kitab Imam Baihaqi Al-Qadar itu tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini karena dia dari Al-Qadar. Kemudian Imam Baihaqi, kitab Imam Baihaqi Tauhid Asma Sifat, kitab Asma Sifat, kitab Asma Sifat itu nggak ada di sini, tapi adanya di bagian Asma Sifat. Ya. Nah, kenapa nanti mereka kan selalu mengatakan referensi mereka itu nggak ada ulama Ahlussunnah, semua ulama Wahabi gitu kan. Kalau begitu berarti ini semua ulama yang saya kumpulkan adalah kitab Wahabi semua, masya Allah. Itu Wahabi berarti ya benar-benar menjalankan, mengikuti ulama berarti kalau begitu kan. Nah, saudara-saudaraku, ya, ini sebentar saya mau share dulu, ini belum muncul, ya. Share dulu ke, ya. Ini saya share ke status WA biar teman-teman di WA juga tahu, biar bisa mengikuti. Baik.
Kita taruh dulu ya teman-teman. Jadi memang agak kurang tidak ceritanya. Baik, saya mulai dulu dari kita kemarin kita sebutkan ya, dalam ketika menyebutkan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita telah kemarin sunnah dalam arti tarikh masalah akidah Ahlussunnah bukan definisi yang dipakai dalam masalah ilmu mustalah, bukan definisi dalam ilmu usul fikih dan ilmu fikih ya, tetapi adalah masalah akidah. Kemarin saya sebutkan sekian banyak ulama-ulama mengarang kitab yang berbicara tentang akidah, itu memberi kitabnya namanya sunnah. Mana kitabnya? Baik, saya mulai dari kitab As-Sunnah. Ini kitab Sunnah karangan Ibnu Abi Asim. Ya. Karangan Ibnu Abi Asim yang hidup pada tahun 287 Hijriah. Ya, ini yang wafat itu, berarti sebelumnya beliau hidup. Ya, 287 Hijriah. Ibnu Taimiyah di abad keberapa? Ini di abad ketiga. Ibnu Taimiyah di abad keberapa? Di abad ke-7. Ya, jangan pula nanti ini dikatakan pula Ibnu Abi Asim mengikuti Ibnu Taimiyah. Ini parah juga kan, kadang-kadang mereka mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi, tapi Muhammad Wahab lahirnya di abad ke-12 Hijriah dan Ibnu Taimiyah abad ke-7 kan. Kalau mereka ini kadang-kadang untuk menyebarkan kebatilan fitnahnya luar biasa kebohongannya, maka antum perlu belajar. Luar biasa kebohongannya. Jadi nanti sampai mereka menuduh bahwa Ibnu Abi Asim mengikuti akidah Ibnu Taimiyah lagi, ya. Ini adalah kitab Sunnah karangan Ibnu Abi Asim yang hidup pada abad ketiga Hijriah, yaitu wafat 287 Hijriah. Berikutnya kitab Sunnah lagi. Ini kitab Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad. As-Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad. Ya. Karangan Abdullah bin Ahmad, anak dari Imam Ahmad. Dan di sini dia menukil berbagai riwayat daripada orang tuanya sekali Imam Ahmad, ya. Yaitu yang wafat 290 Hijriah. 290 Hijriah. Lahir pada tahun 213 Hijriah. Yaitu anak dari Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya, ini kitab As-Sunnah, ya. Baik, berikutnya ini ada berapa jilid? Ini Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, ya, bagi teman-teman di sana juga Syarh Sunnah ini adalah karena Imam Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah. 329 Hijriah, dan ini ya semasa dengan siapa? Dengan Abu Hasan Asy'ari. Semasa dengan Abu Hasan Asy'ari, karena Abu Hasan Asy'ari lahir pada tahun 260 Hijriah, wafat 324. Ya, baik. Ini salah satu juga murid dari Imam Ahmad. Dan ini saya punya dua cetakan, ya, dua cetakan. Dan beberapa kita saya memang punya beberapa cetakan, ya, karena kadang-kadang ada versi-versi cetakan ada yang perlu dilihat, tahqiqnya kadang-kadang memiliki makhtutotnya ada yang lengkap, ada yang kurang atau bagaimananya, perlu kita ada pembandingan. Ya, untuk apa? Jika ada yang terlupa tahqiq salah tahqiqan, di sini bisa dibanding dua cetakan ini. Di Syarh Sunnah karena Imam Berbahari. Kemudian murid dari Ahmad juga punya kitab namanya As-Sunnah al-Khallal. As-Sunnah al-Khallal. As-Sunnah al-Khallal yaitu yang hidup 311 Hijriah. Semasa juga dengan Abu Hasan Asy'ari. 311 Hijriah. Ya, karena Abu Hasan Asy'ari tadi lahir 260 Hijriah, wafat 324. Ini adalah wafat 311 Hijriah. As-Sunnah al-Khallal ini ada berapa jilid? 3 jilid dengan 7 jilid. Ini kita. Di sini riwayat para ulama tentang akidah para ulama diwayatkan di sini. Akidah para ulama, ya. Baik. Jadi pedoman akidah yang dicap Wahabi bukan mengambil hanya dari kitab Ibnu Taimiyah. Kitab Ibnu Taimiyah tidak lepas dari kitab-kitab yang saya sebutkan ini dia ngambil, ya. Kemudian ini As-Sunnah Imam, ini As-Sunnah yang nuskah kedua nih dari As-Sunnah punya Abdullah bin Ahmad, ya. Nuskah keduanya. Sebenarnya kita katakan kadang-kadang sebelum kita saya punya dua nuskah, ya, dia cukup satu untuk membanding kadang-kadang. Baik. Kemudian ini bantahan baru-baru ini juga disebarkan oleh orang-orang yang anti dan akidah sunnahnya cap Wahabi, itu mereka mengatakan usul sunnah punya Imam Ahmad, usul sunnah karena Imam Ahmad.
Usul Sunnah karya Imam Ahmad. Ini kitabnya, ini saya punya kopi yang pernah didorong. Usul Sunnah punya Imam Ahmad. Nanti di dalam kitab akidah yang masalah asma sifat kita akan sebutkan Rad al-Jahmiyah karya Imam Ahmad. Di sini nggak ada, karena itu saya tempatkan di bagian akidah. Ya, ini adalah ya Usul Sunnah, yaitu punya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, lanjut. Kitab akidah yang ditulis para ulama sebelum masa Ibnu Taimiyah. Usul Sunnah lagi judulnya, ya. Usul Sunnah lagi, yaitu di Abi Abdullah bin Abdullah, ini karang Ibnu Zamani. Ini punya Ibnu Zamani yang hidup pada abad ke-4 Hijriah, itu wafat 399 Hijriah. 399 Hijriah. Ya. Jadi 3 abad sebelum Ibnu Taimiyah, ya. Nih, Usul Sunnah karangan Ibnu Zamani, ya. Baik. Berikutnya, ini masih berbicara masalah betapa ulama-ulama menamakan tidak temanangan apa? Sunnah, ya. Kitab Sunnah karang Imam Abi Abdullah Al-Marwazi. Ya, Al-Marwazi. Yaitu yang wafat 294 Hijriah. Lahirnya 202 Hijriah, wafat 294 Hijriah. Ya, As-Sunnah di Abi Abdullah Al-Marwazi. Ya. Jadi ini di antara kitab-kitab yang diberi judul para ulama, kitab akidah yang judulnya apa? As-Sunnah. Baik. Nah, kemudian kitab akidah yang lain adalah, saya akan ambil bagian di sini dulu karena ini sudah kita sebut ini sampai di sini tadi As-Sunnah, untuk menjelaskan bahwa ulama dulu menulis kitab akidah dengan judul As-Sunnah. Sampai di sini ya. Batasi dulu biar nggak kelewat nanti. Di antara kitab-kitab akidah yang masyhur di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kitab itu karang Imam Al-Lalaka'i, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah minal kitab as-sunnah wa ijma' as-sahabah wa tabi'in min ba'dihim. Karang siapa? Yaitu Imam Al-Lalaka'i. Namanya itu Abil Qasim Hibatullah bin Hasan bin Mansur At-Tabari Al-Lalaka'i. Itu sangat terkenal karang para ulama ini. Kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau ini wafat pada abad berapa? Abad ke-5. Beliau wafat pada tahun 418 Hijriah. 18 Hijriah. Sahabat teman-teman, nanti kita akan akan tunjukkan ya, pembahasan yang dibahas itu. Yang pertama adalah al-ulu, al-istiwa, wa nuzul. Akan kita tunjukkan bagaimana akidah para ulama ini, kita tunjukkan nanti. Sabar ya, karena ini akan episode akan berlalu insyaallah. Tenang. Dan tunggu saja hari mainnya. Baik, berikutnya teman-teman adalah kitab Tauhid karang Ibnu Khuzaimah. Ini Syafi'i ya, menurut yaitu Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Beliau lahir 223 dan wafat 311 Hijriah. Dan ini berarti semasa dengan Abil Hasan Asy'ari. Ya, kitab Tauhid wa isbat sifat Rabbil Azza wa Jalla. Ini punya Ibnu Khuzaimah. Oke. Baik, lanjut. Kitab Tauhid. Dan ini juga saya punya dua cetakan, model cetakan. Ini saya punya 2 cetakan. Kemudian ada lagi kitab Tauhid punya siapa? Ibnu Manda. Kitab Tauhid punya Ibnu Manda. Ya. Ini beliau lahir 310 Hijriah, wafat 395 Hijriah. Ingat yang kita bahas apa? Kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Untuk apa tujuannya? Untuk menolak dan tuduhan-tuduhan mereka bahwa orang Wahabi akidahnya itu hanya bersumber dari kitab Ibnu Taimiyah. Baik, ini kitab Ibnu Manda, ya. Kitab Tauhid karang Ibnu Manda. Dan ini saya juga punya dua cetakan ya. 2 cetakan, pencakinya sama. Ini juga kitab Tauhid punya Ibnu Manda. Ya, baik. Amalan 3 kiranya. Ada lagi kitab Tauhid Ibnu Manda lagi kiranya. Ya. Berikutnya adalah kitab Syariah. Jadi di antara kenapa ulama, saya pernah membahas tentang dalam tulisan saya masalah tatbiqus syariah. Ya, saya bahas tentang tatbiqus syariah. Pernah saya bahas. Dan kalimat syariah itu bukan hanya masalah hukum pidana saja, tapi lengkap seperti ditulis
Dan ini dinamakan syariah karena akidah bagian pokoknya syariah. Imam Al-Juri menurut kitabnya Asy-Syariah, yaitu yang wafat 360 Hijriah. Ini apa namanya? Semasa juga dengan Abil Hasan Asy'ari. 360 Hijriah. Kitab Syariah Al-Juri. Dan ini saya punya dua versi cetakan. Dua versi cetakan. Ini yang sudah ditahqiq. Ini adalah 6 jilid yang ini. Ya, ini 1 jilid. Ya, ini kan di tahqiq hadisnya, ya, berbagai hal dijelaskan oleh pentahqiqnya. Ya. Ini kitab Syariah Al-Juri. Oke. Nah. Baik. Lanjut. Ya, lanjut berikutnya kita setelah itu karena Ibnu Battah punya kitab yaitu 2. Ada Al-Ibana Sughra. Al-Ibana Sughra ini tahun berapa beliau wafat? Yaitu 387 Hijriah. Afwan, kita ambil kacamata. Menjelas. Run. Ya. Jadi ini 387 Hijriah. Dan rata-rata kelihatannya ya di abad ketiga dan abad keempat ya, ulama yang kita sebut di sini abad ketiga dan abad keempat. Jadi Al-Ibana ini Al-Ibana an Syari'atil Firqan Najiyah wa Mujanabatu Firaq Al-Madmumah. Karang Ibnu Battah. Ya, Karang Ibnu Battah. Ini salah satu kitab beliau, Ibana Sughra namanya. Al-Ibana Kubra, dari Ibana Kubra namanya. Ibana Sughra, Ibana Kubra. Ini 6 jilid ya. Afwan, 6 jilid. Ini yang kubra, ini yang kubra. Ini Rad Al-Jahmiyah, antum lihat. Kita menitikannya Rad Al-Jahmiyah. Ya, situ akan ketemu nanti bantahan bagi orang yang takwilkan istiwa dengan istaula. Tunggu saja hari mainnya. Ya. Ini Al-Qadar, bicara tentang Qadar. Baik, ini yang saya Afwan, ini yang Ibana Sughra tadi. Ibana Sughra ini Ibana Sughra. Ini Al-Ibana Sughra ya. Afwan, ini Ibana Kubra ada 6 jilid, itu seterus. Di mana Al-Kubra? Baik, berikutnya kita Al-Iqtisad fil I'tiqad karangan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Abdul Ghani Al-Maqdisi. Siapa mereka ini? Adalah menulis kitab Al-Kamal fi Asma' Rijal. Al-Kamal fi Asma' Rijal Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya, kemudian di kitabnya ditalkhis oleh Al-Mizzi namakan Tahdzibul Kamal. Kemudian Tahdzibul Kamal ditalkhis oleh Ibnu Zahabi namanya Tahdzibut Tahdzib. Kemudian ditulis lagi oleh atau setelah itu Zahabi menulis Taqribut Tahdzib dan juga Ibnu Hajar menulis Taqribut Tahdzib, kemudian Taqribut Taqrib. Kemudian Taqrib ya. Baik. Ini Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini akidahnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya. Ini wafat pada tahun 600 Hijriah, 600 Hijriah. Dan ini termasuk dari salah seorang gurunya Ibnu Taimiyah. Ya. Baik. Berikutnya Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi dan saya punya 3 versi cetakan. Ya, 3 versi cetakan Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Jadi bukan kitab Ibnu Taimiyah saja menjadi atau tidak memegang kitab Syafi'i dalam akidah. Ini Al-I'tiqad karangan Imam Al-Baihaqi. Ini kitabnya. Ya. Berikutnya kitab juga ini Asy-Syafi'i Al-Hujjah ya. Fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus Sunnah. Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus Sunnah. Ini adalah punya itu Abil Qasim ya, Ismail Ibnu Muhammad. Ini tekanan Al-Asfahani ya, Al-Asfahani, At-Tamimi Al-Asfahani. Ini wafat pada tahun 535 Hijriah. 335 Hijriah. Jadi sebelum Ibnu Taimiyah jauh. 1 abad kira, ya. Ya. Jadi ini tolong baca bagi orang-orang yang mengaku ingin mengikuti ulama Syafi'i. Ini akidah itu para ulama Syafi'i di antara Al-I'tiqad karangan Al-Baihaqi juga Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah wa Syarh Aqidah Ahlus Jamaah. 2 jilid. Kemudian kitab berikutnya kita akidah adalah Mukhtasar
Al-Hujjah ala Tarkil Mahajjah. Ini adalah punya Abil Fatah Nasr Al-Maqdisi yang wafat pada tahun 490 Hijriah. Ini beda itu, judulnya mendekat. Beda, judulnya mendekat. Ya, ini juga menerangkan tentang ya akidah usul Mukhtasar Al-Hujjah ala Tarkil Mahajjah, yaitu Imam Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi. Bukan Abdul Ghani Maqdisi, lain lagi. Ya, ini wafat 490 Hijriah. Ya, abad kelima. Baik. Lanjut ya. Kita kitab yang baik. Ini adalah Syarh Sunnah karang Al-Muzani. Al-Muzani dari kalangan ulama Syafi'iyah juga. Tapi salah seorang dari pembicara yang kemarin viral yang memfitnah tentang dakwah Wahabi, yang menuduh Wahabi dakwah Al-Sunnah ini, itu menyebutkan dia tidak mengakui, katanya adanya rawi matruk ya. Nah, kata dia begitu. Padahal kitab ini masyhur kalangan para ulama. Karangan Al-Muzani. Itu murid dari Imam Syafi'i yang wafat 264 Hijriah. Kemudian Usul Sunnah. Ya, yang ini Usul Sunnah punya Imam Ahmad. Afwan, disyarah. Lagi ini syarah yaitu Syarh Sunnah Al-Muzani. Baik. Kemudian adalah I'tiqad Ismail ya. Ismail Miyah Al-Muzani Risalah wa Syarh Sunnah. Jadi ini saya punya berapa versi nih Syarh Sunnah ini. Ya. Baik, berikutnya kitab ini yang semasa di Muhammad Wahab ini. Ini Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah ya. Ini ditulis oleh Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi. Wafat 471 Hijriah. 471 Hijriah. Ya. Ini kita akidah ya. Kemudian berikut lagi adalah Usul Sunnah karang Az-Zubaydi. Zubaydi adalah ya salah seorang bukan Zubaydi, Al-Humaydi. Imam Abu Bakar Al-Humaydi yaitu wafat 219 Hijriah. 219 Hijriah. Ya, 219 Hijriah. Ya, ini karangan Al-Humaydi. Ya, 219 Hijriah. Salah seorang dari guru Imam Bukhari. Ini 477 Hijriah Ibnu Al-Banna yaitu Abi Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Abdullah Al-Banna yaitu wafat 471 Hijriah. Baik. Ini bagian tauhid asma uluhiyah. Salah tempatnya. Berikutnya. Ya. Berikutnya ini Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar ini disebutkan pada Abi Hanifah. Ya, Fiqhul Akbar. Saya punya dua versi. Fiqhul Akbar. Kemudian Lum'atul I'tiqad ila Sabil Rasyad. Ya, Lum'atul I'tiqad ini masyhur juga dari kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat 620 Hijriah. 620 Hijriah. Karang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian kita berikutnya adalah Tafsir Ulil Nuha. Ini kitab fihi Tafsir Ulil Nuha Ma'alim al-Huda atau Tafsir fi Ma'amil Din. Ini karangan At-Tabari, Abi Ja'far At-Tabari. Tabari yang saya buat tafsir. Wafat 310 Hijriah. Ya, wafat 310 Hijriah. 310 Hijriah. Ya, punya Tabari yaitu At-Tafsir fi Ma'alim Din. Atau kadang-kadang disebut oleh ulama At-Tafsir fi Usuluddin, tapi At-Tafsir fi Ma'alim Din karangan Imam At-Tabari. Saya buat tafsir. Baik, kita lanjut. Baik, akidah Tahawiyah masyhur ya. Tahawiyah karena kita Imam Tahawi tapi syarahnya yang mirip. Berikutnya ini Tahawiyah juga punya berapa versi saya? Lihat ada 3 versi. Berikutnya adalah kitab ya Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Oh, ini sudah tadi kayak ini. Terulang ini. Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah. Oh ya, ini. Nama itu 470 Hijriah. Baik. Berikutnya adalah
Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, Abi Zaid Al-Qayrawani. Yaitu ya, beliau ini lahir pada 310 Hijriah. Ya. Hijriah lahir atau 311 Hijriah. Ini Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani adalah salah satu kitab yang beliau tulis di awal kitab fikih beliau. Tapi sebelum beliau menulis masalah-masalah fikih beliau membuat akidah al-sunnah secara ringkas di awal muqaddimahnya. Maka dikenal Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani, ya. Baik. Berikutnya. Ini Lumatul I'tiqad, ya sudah tadi. Kitabul I'tiqad, karang siapa? Abdul Husain Muhammad Muqtadi Abi Ya'la. Abi Ya'la, karang Abi Ya'la, ya. Ya, karang Abi Ya'la. Ini selesai, ini ikut daurah dulu ditulis pakai kitab ini. Wafat beliau adalah 526 Hijriah. 526 Hijriah kitab I'tiqad. 526 Hijriah. Biasa ini membuktikan kepada antum ini kita sebelum Ibnu Taimiyah semua. Ya. Kemudian apalagi? Ini sudah. Ini adalah juz'u fi i'tiqad, zikr i'tiqad as-salaf. Ya, ini karang Imam Nawawi. Karang Imam An-Nawawi. Ya. Karang Imam Nawawi. Zikr i'tiqad as-salaf. Ya. Dan sini saya beri catatan. Isbatul ulu ada di halaman 18. Ya, ada di halaman 18. Nanti ya kita akan coba lihat. Ya. Itu yang wafat 676 Hijriah, 676 Hijriah Imam Nawawi. Zikr i'tiqad as-salaf. Ini adalah kitab Ushul Sunnah punyanya Ar-Raziyaini, Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya guru Imam Al-Bukhari. Ya. Yang Abu Zur'a wafat 264 Hijriah, yang Abu Hatim Ar-Razi wafat 277 Hijriah. Ini adalah Manzumah Ra'iyah karangan Imam Abdul Qasim Sa'ad bin Ali Muhammad Az-Zanjani, yaitu hidup di tahun wafat di tahun 471 Hijriah. Tentang akidah, tapi dalam bentuk manzumah. Kemudian ini Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani sudah. Ini juga Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani masih selesai, ini kita lihatkan. Ini syarah Muqaddimah Abi Zaid Al-Qayrawani ada berapa versi? Ya. Kemudian berikutnya adalah ini ada dua versi juga ya. Oh ya. Baik. Ini adalah punya Abil Hasan Asy'ari. Al-Ibana an-Ushul Diyanah. Ini beliau di sini mengakui bahwa beliau adalah akidah mengikuti akidah Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad berpilih? Karena Imam Ahmad adalah yang mengalami sebuah ujian berat dalam hidup beliau ketika mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf, mungkin saya kemarin salah omong ya, bertemu dengan Imam Ahmad maksudnya adalah mengikuti akidah Imam Ahmad. Dalam kitab ini dia sebutkan, yaitu Al-Ibana an-Ushul Diyanah. Insyaallah jika waktu memungkinkan, jika Allah beri kesempatan, insyaallah kita akan bahas apa yang ditulis oleh Abil Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibana ini. Ya, dan kita bahas insyaallah. Dan berupaya juga orang-orang yang anti dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau penyebutannya Wahabi, itu mereka mengatakan ini sudah banyak dirubah, dipalsukan ya.
Dan termasuk salah satu tentang IR ini yang salah seorang dari pembicara yang kemarin menyebar fitnah itu, dia katakan di sana ada perbedaan dalam kalimat ainain wal ain. Nah, itu perbedaan nuskho dalam maktub biasa, maka dijelaskan nanti fungsinya pentahqiq, peneliti maktub itu dijelaskan. Tapi tidak berarti semua buku salah satu kalimat saja berbeda. Memang versi kalau maktub itu berbeda-beda memang, tapi maknanya tidak berubah tergantung dari nasikh. Nah, itulah gunanya peneliti maktub atau manuskrip fungsinya. Berikutnya juga punya Abil Hasan Asy'ari. Beliau wafat 328 Hijriah. Bisela Ali Salat bi abwabil abwab, bi babil abwab. Bisela Ali Salat, dan ini beliau menukil ijma'. Beliau menukil ijma', ya. Di sini dalam masalah akidah. Oh. Al-ijma' al-ashir, ini kebetulan ya. Wa ajma'u ala wasfillah ta'ala bi jami' wasabihi nafsah. Wasabihi nabiyahu min ghairi i'tiradin fihi wa la takyifin lahu. Wa ala iman bi wajib wa tark at-takyif lahu lazimun. Ya, insyaallah dua ustadz kemarin dan satu kiai yang mengingkari sifat ulu, ini penjelasan sifat nuzul, ini penjelasan dari Imam Abil Hasan Asy'ari di dalam kitabnya Risalah ila Al-Sabar halaman 133. Jadi kata beliau, ulama sepakat untuk mengimani dengan sifat Allah yang Allah sebutkan untuk dirinya atau yang sifat oleh nabinya tanpa harus menentangnya, wala takyif lahu, dan tidak bicarakan bagaimana bentuknya. Ya. Beriman dengannya wajib, dan meninggal bicara tentang bagaimana bentuk adalah wajib juga lazim. Baik. Terakhir, karena sudah mau masuk maghrib, ya. Risalah Sizi ila ahli Zubair atau Zabi, ya. Atau firad alamat antar huruf wa saut. Ini sebetulnya di bagian asma sifat cuma terpasang di sini. Ya, beliau wafat 444 Hijriah. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti. Ya, itulah referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak lagi, saya hanya punya sedikit ya di kita para ulama, dan masih banyak lagi. Ini referensi. Jadi untuk membungkam mulut-mulut mereka mengatakan orang Wahabi akidahnya diambil dari kitab Ibnu Taimiyah atau kitab Muhammad Wahab. Silakan ya, jika ada yang ingin berkunjung di sini ya boleh. Dan sangat mulia sekali ketika seandainya Kiai IR datang siang ke sini, saya akan bilang kepada beliau ya, kalau tidak beliau bisa download dari internet juga bisa. Ini para penghubung kita kami sudah ada di Maktabah Waqfiyah ya, bisa. Silakan baca dan telaah. Ya, setelah itu maka kalau kita mau berdiskusi, nanti kita akan diskusikan ini akidah ulama yang ada dalam kitab ini. Terima kasih teman-teman. Santai saja. Maaf mungkin suara lebih tinggi karena lagi bersemangat menjelaskannya. Jangan baper ya. Selamat mengikuti episode berikutnya ya, yaitu menjawab fitnah dengan fakta. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya ini. Terima kasih.